بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas. Ikhwan fillah azakumullah, salah satu perintah agama, perintah yang begitu besar, begitu agung, yang wajib diwujudkan oleh kaum muslimin di antara mereka, ialah perintah untuk merajut persaudaraan dengan prinsip agama Islam, dikenal dengan sebutan al-ukhuwah al-islamiyah, dengan bahasa ukhuwah, persaudaraan Islam, merajut tali persaudaraan sesama kaum muslimin, ukhuwahnya ukhuwah Islam. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin hanyalah bersaudara. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan bentuk ukhuwah, persaudaraan yang seharusnya terajut di tengah-tengah kaum muslimin. Gambaran yang begitu mendalam. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan kokoh, satu sama lain saling menguatkan, mengokohkan
wa syabaka baina asabi'i hakadha, dan beliau merapatkan antar jemari seperti ini, saling menguatkan, saling mengokohkan seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh. Itu gambaran ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin. Satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling membantu, gotong royong, bahu membahu, saling support, saling menguatkan, menyatu bersama-sama seperti bunyan, sebuah bangunan yang berasal dari berbagai macam elemen-elemen bangunan. Ada air, ada pasir, ada kerikil, ada semen, ada yang lain-lainnya, disatukan, dibentuk kokoh, kuat, indah, seperti sebuah bunyan, satu bangunan yang sangat kuat. Seperti itu. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menggambarkan ukhuwah yang lebih erat lagi. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad." Perumpamaan kaum mukminin di dalam hal rasa saling mencinta di antara mereka, mawaddah, saling menyayangi di antara mereka, rahmah, saling bahu membahu, bantu membantu, ta'atuf di antara mereka, kal jasad, seperti satu tubuh. Itu perumpamaannya. Ukhuwah muslimin itu kal jasad, satu jasad, satu tubuh yang tidak mungkin terpisahkan. Saling mencinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling support, saling membantu di antara mereka. Ada mawaddah, ada rahmah, ada ta'awun, ada ta'atuf, ada muasah, solidaritas sesama kaum muslimin. Erat. Belum mengatakan idza ishtaka minhu 'udhun, ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka semua anggota tubuhnya saling memanggil. Karena sakitnya satu tubuh tadi, satu anggota tadi itu, akhirnya bil humma wasahr, mereka semuanya panas, merasakan sakitnya, dan begadang malam, tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Dikatakan satu yang sakit, gigi sakit, rasanya luar biasa, semuanya merasakan sakitnya, makan tidak bisa, minum pelan-pelan, tidurnya enggak tenang, padahal gigi yang sakit, apalagi kepala yang sakit, apalagi sakitnya berat, apalagi sampai luka parah, sakit dalam. Semakin parah sakitnya, semakin meradang anggota tubuh yang lainnya, kal jasad. Itulah ukhuwah. Ikhwan fillah azakumullah. Ayat wa hadis yang menerangkan bab ini selalu menggunakan bahasa ukhuwah. Terkadang menggunakan bahasa sohbah, persahabatan karib. Seperti hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tusahib illa mu'mina." Kamu jangan bersahabat karib melainkan dengan seorang yang mukmin. Tusahib namanya dengan bahasa sohbah. Sohbatun khasah namanya persahabatan yang khusus, yang erat, yang dekat. Kadang menggunakan bahasa al-khalil. Al-khalil diambil dari kata-kata khullah. Al-khullah adalah khalisul mahabbati, cinta yang tulus,
cinta yang puncak, yang tulus, namanya khullah. Al-Khalil orang yang sangat dia cintai. Dia cintai sampai ujung cintanya, puncak kecintaannya, tulus cintanya, puncak ketulusan cinta. Namanya Khalil. Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama khalilnya, orang yang sangat dekat, yang sangat dia cintai, yang dikasih cinta yang paling puncak, yang paling tulus, Khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia berkhullah, untuk siapa cinta ini yang diberikan kepada orang itu. Kamu lihat siapa ini orangnya, Khalil. Dikatakan akh, dikatakan sahib, dikatakan Khalil. Lafaz yang dipakai itu menggambarkan makna ukhuwah, mafhum al-ukhuwah, mafhum dan makna sebuah kata-kata ukhuwah, persaudaraan. Dilengkapi dengan hadis riwayat yang menjelaskan bagaimana suratul ukhuwah fil Islam, bagaimana gambaran ukhuwah dalam Islam. Makna yang sangat mendalam, sehingga bukan semata-mata panggilan ikhwah, akhwat, ikhwan-ikhwan kita, ikhwah-ikhwah kita, akhwat-akhwat kita. Bukan semata-mata panggilan, bukan semata-mata slogan, bukan semata-mata omongan, bukan semata-mata pengakuan. Tetapi ukhuwah yang diharapkan dalam Islam sesuai dengan kandungan maknanya dan sesuai dengan apa yang digambarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kal bunyan, sebuah bangunan yang sangat kokoh, kal jasad, satu tubuh. Ikhwan fillah asyhakumullah, dari kata-kata al-akh, al-ukhuwah, ini menunjukkan saudara kita seiman, seislam itu sama dengan saudara kita senasab, bahkan lebih tinggi, lebih dekat, lebih agung. Definisi kata-kata akhun, ya, akhun, akh kita, akhuna, musyarakatu syakhsin li akhar fil wiladah min at-tarafain aw min ahadihima aw min ar-radha. Kata-kata akh, ya, akhun, akhani, ikhwatun, ukhuwah. Kata-kata akh itu maknanya bersyarikatnya seorang dengan orang lain dalam hal kelahiran. Mungkin dua-duanya kandung, atau salah satunya seayah seibu, yakni saudara serahim. Dia dilahirkan dari rahim yang sama, dilahirkan dari bapak ibu yang sama kandung, atau dilahirkan dari bapak yang sama ibunya beda, atau dari ibu yang sama bapaknya beda, seayah seibu, atau dari sesusuan radha', dikatakan akh. Siapa dia? Saudara kandungku, saudari kandungku. Artinya saya dan dia satu rahim, dari rahim yang sama. Kadang dari pejantan bapak yang sama, kadang beda ibu beda bapak. Siapa dia? Dia saudaraku sesusuan. Aku dan dia disusui oleh wanita yang sama. Ini ibu susu kami. Menggambarkan betapa dekatnya dua orang tadi. Dekatnya dua orang tadi, ikhwan. Ini makna akh. Lalu kemudian kata-kata ukhuwah, persaudaraan, dipakai untuk banyak hal.
Ada namanya ukhuwah bil qabilah, ukhuwah qabaliyah, persaudaraan karena satu qabilah. Maknanya dia dan saya di qabilah yang sama, qabilah fulan. Dia dan saya sukunya sama, sama-sama suku Bugis, sama-sama suku Banjar, sama-sama suku Jawa, sama-sama suku Sunda, sama-sama mana lagi nih? Tempatnya antum? Pak Hasan. Namanya suku apa ini? Suku Bugis. Insyaallah. Bugisnya juga macam-macam ya. Ada Bugis ini, Bugis ini, Bugis ini, Bugis ini. Di Jawa ini, Jawa ini, Jawa ini, Sunda ini, Sunda ini. Ukhuwah dengan qabilah, dengan suku. Menggambarkan dia sangat dekat qabilahnya, sangat dekat kesukuannya, sangat dekat daerahnya. Juga terkadang digunakan untuk ukhuwah fis sin'ati wal hirfah. Persaudaraan seprofesi. Namanya paguyuban gitu ya. Paguyuban ini, paguyuban ini, paguyuban ini. Nah, pengusaha ini, pengusaha ini, pengusaha ini. Paguyuban becak, paguyuban apa namanya? Mobil-mobil itu dan segala macamnya. Menggunakan profesi. Artinya dia sangat dekat dengan fulan dikarenakan satu profesi. Satu pekerjaan, satu kantor. Terkadang negara, ukhuwah wataniyah, saudara senegara, sama-sama Indonesia, sama-sama Saudi Arabia, sama-sama Yaman, sama-sama Malaysia, sama-sama ini. Dan kemudian dalam pandangan Islam dipakai untuk din, ukhuwatun diniyatun, persaudaraan dikarenakan agama, agamanya sama. Dia muslim, saya muslim. Hakala. Namanya ukhuwah Islamiyah. Artinya barakallahu fikum, ketika digunakan untuk bab agama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, saudara seagama, saudara sama-sama muslim, itu makomnya, kedudukannya seperti dia ini saudara kandung kita, seperti saudara sesusuan kita. Kadang seayah, kadang seibu, kadang saya seibu. Sedekat itu, sedalam itu maknanya. Maka wujudkan sedalam maknanya pula. Barakallahu fikum. Sebagian ulama salaf terdahulu ditanya tentang definisi akhun fiddin, saudara seagama. Ini definisinya apa? Sehingga dikatakan ukhuwah Islamiyah. Ini definisinya apa? Kebanyakan bingung, nggak tahu bagaimana cara menjawab. Dikarenakan kalimat ini sebuah kalimat yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Sebab tidak mungkin dengan semata-mata kata-kata. Sebuah kata yang mengandung konsekuensi yang begitu banyak, konsekuensi begitu besar, kandungannya begitu mendalam. Sebagian mereka akhirnya mengatakan al-akh huwa ana. Al-akh huwa ana. Saudara se-Islam, saudara seagama, ya saya sendiri. Dia, ya saya sendiri. Mereka, ya saya sendiri. Kamu, ya saya sendiri. Langsung dia menunjuk diri sendiri. Dia adalah saya sendiri. Barakallahu fikum. Sesuai dengan makna akh, satu rahim. Kita satu agama, sama-sama muslim. Kita sama-sama muslim yang berkomitmen untuk berislam dengan benar, berislam dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Siapa dia? Dia adalah saudara saya. Definisi ini sesuai dengan hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya.
Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Betul-betul satu jasad, satu tubuh, satu bangunan yang sangat kuat. Mafhum ini, barakallahu fikum, pemahaman makna inilah yang penting untuk kita pahami supaya kita tahu ukhuwah itu dalam maknanya. Banyak konsekuensinya, besar konsekuensinya, dan wajib diwujudkan oleh masing-masing kita yang ada di dalamnya. Kita berukhuwah dengan sama kaum muslimin, ukhuwah diniyah, sebagaimana harusnya kita bersaudara dengan saudara kandung kita sendiri. Barakallahu fikum. Contoh ringan, kalau seandainya kita punya kakak kandung, main ziarah ke rumah kita, ya, dipersilakan, ahlan wa sahla. Dia mendapati di atas meja itu ada anggur yang segar, warna hijau, warna merah, warna hitam. Ada 3 warna ya, anggur hijau, anggur merah, anggur hitam. Ada yang ungu tua, abim yang segar-segar itu. Ada banyak buah-buahan. Dia duduk biasa, langsung ngambil anggurnya, dia makan tanpa ngomong sama adiknya. Kira-kira adiknya marah enggak? Yuk, jawabannya enggak boleh marah. Kalau marah berarti enggak beres persaudaraannya ini. Masa enggak akur sama kakaknya? Kalau ukhuwah, yakni persaudaraan dia dengan kerabat yang sangat indah, sangat kuat, sangat erat, hal yang lumrah. Masuk, datang, dipersilakan. Ada apa? Ngambil aja dia, makan, ada anggur, makan anggur. Buka kulkas, ada apa itu? Ada dimakan sama dia. Tidak ada kemudian, "Dek, makan ya." Itu kurang akur, kurang dekat. Kalau sangat erat, sangat kuat persaudaraannya, tanpa diminta ambil. Kata. Sekarang kita berukhuwah dengan sesama kaum muslimin dengan konsep seagama, sama-sama muslim. Al-muslim akhul muslim. Datang ziarah ke tempat kita, al-muslim marhaba, tafadhal, ijlis, duduk. Duduk. Dia mendapati, Masya Allah, di atas meja ruang tamunya itu ada anggur-anggur tadi itu. Langsung aja tanpa ngomong sama tuan rumah, makan aja, ambil, blung, makan aja, nikmati. Ada air apa itu? Ada dispensernya, langsung mainkan, air dingin. Di sebelahnya kok ada madunya, bikin air madu dingin, es madu. Barakallahu fikum. Kira-kira pakai izin enggak? Jawaban, kira-kira pakai izin enggak? Kalau ukhuwahnya betul-betul memahami mana ukhuwah tadi, kata-kata ukhuwah, kata-kata tanpa izin, dia nggak biasa datang, langsung gitu, Allah, ambil aja, gitu. Nah kemudian, apa ini? Masa tamu kurang ajar kayak gini? Masuk ke rumahnya orang main makan aja, nggak tahu antum. Berapa harga anggur ini? Mahal ya akhi. Anggur hijau sekilo berapa? Mahal ini. Anggur hitam yang gede-gede yang manis itu mahal ya akhi. Anggur yang hitam kecil-kecilnya juga manis itu mahal ya akhi. Anggur ungu yang agak kecut kalau ungu, yang manis ini lebih mahal lagi ini. Kamu tahu madu apa ini? Ini madu sider, madu Yaman yang sekilonya mahal banget, jutaan rupiah. Enak aja makan, minum. Kalau sampai dia komplain berarti ukhuwahnya dipertanyakan. Ini ukhuwah atau sekedar kenal? Namanya ma'rifah. Kalau sekedar kenal saja gini-gini
pasti akan terjadi ribut. Ana sama antum ini dibahasakan kenal saja atau akhuna, saudara saya. Al-muslim akhul muslim. Antum muslim, saya muslim. Antum muslim, komitmen di atas sunnah, saya juga demikian. Saudara atau sekedar kenal saja. Nah, antum akhuna, antum ikhwan kita, antum ikhwan kita. Kalau Anda memahami mana ikhwan kita, kata-kata akhuna, maka saya sama antum layaknya saudara kandung. Ana sama antum layaknya saudara kandung. Ya begini-begini biasalah, makan biasa. Pertanyaan kita sekarang ini, apakah ukhuwah kita saat ini, sampai detik ini, sampai titik itu? Ada yang datang ke rumah kita, marhaban, tafadhal, terus dia mendapati apa yang di rumah kita dimakan sama dia, kita dengan senang hati, dengan lego, dengan nyaman, dengan tenang, tafadhal, dinikmati ya akhi, tidak ada masalah. Kenapa? Anta akhuna, kamu saudara kami. Apakah sudah sampai ke titik itu ukhuwah kita? Jawaban yang jujur, ribut atau tafadhal ya akhi, anta akhuna? Kok diam aja. Gimana jawabannya? Ribut. Ya apa enggak? Ya kalau enggak ribut ya paling batin. Ini orang kurang ajar ini. Enggak bilang-bilang gimana ini. Tandanya kebanyakan kita tidak memahami makna ukhuwah. Saya menerangkan ini supaya kita memahami ya ikhwan, bahwasanya kata-kata ukhuwah itu sangat dalam maknanya. Itu baru contoh kecil dalam keseharian kita membandingkan antara saudara kandung yang datang dengan saudara se-Islam yang datang. Seringkalinya kita bedakan. Saudara kandung, monggo. Saudara kandung sendiri. Yang ini saudara se-Islam, monggo. Tapi nggak mungkin disamakan dengan saudara kandung. Padahal dalam Islam sama kayak saudara kandung. Bahkan dalam pandangan Islam lebih tinggi makomnya saudara se-Islam, seiman dibanding saudara kandung. Ini babnya nasab. Ini babnya nasab yang kandung itu ya ikhwan. Semata-mata nasabiyah. Mahabbahnya, kecintaannya seringkalinya jibiliyah. Bawaan dari sononya. Emang tabiat kita seperti itu. Dengan kakak ya seperti itu, dengan adik seperti itu, dengan ayah ibu ya seperti itu. Kebanyakan mahabbah jibiliyah. Babnya nasabiyah saja. Tapi yang ini babnya bab diniyah. Dikarenakan prinsip agama jauh. Dan ketika dihadapkan ini saudara kandung non muslim, ini fillah, saudara kita seagama, mendahulukan yang mana? Mendahulukan yang mana? Wahai para ikhwan, namanya begitu besarin, wahai para ikhwan. Jawabannya mendahulukan saudara kita yang seagama, yang se-Islam. Dikatakan hakuddin, hak agama. Yang ini terkait dengan nasabiyah saja. Pahami ini. Ketika anda membaca kitab-kitabnya para ulama tentang masalah ukhuwah, baik di kitab yang umum atau kitab yang khusus. Di depan kita ada kitab namanya Adabul Ishrah wa Dzikrus Shafati wal Ukhuwah, karya Abul Barakat Baduddin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Membaca buku ini diterangkan oleh beliau satu persatu etika ukhuwah. Lalu kamu terapkan dalam keseharian, betul-betul maknanya sangat mendalam sekali, sangat erat sekali, sangat kuat sekali, melebihi senasab. Barakallahu fikum. Apalagi khonafidina azakumullah, dalam lafaz yang lain menggunakan bahasa sohbah, persahabatan. Ini persahabatan yang sangat kuat, yang sangat erat,
yang sangat dekat, yang sangat karib, yang sangat erat. Bukan semata-mata sahabat, tapi sahabat yang sangat karib. Apalagi menggunakan bahasa khalil, khullah. Betul-betul masing-masing kita yang bersaudara ini memberikan cinta kita yang paling tulus, yang paling murni, yang paling puncak untuk dia. Semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Yang namanya orang cinta murni itu ya ada pembuktian pada ucapannya, pada perbuatannya, tingkah lakunya, dibuktikan dengan perasaannya, dengan harta bendanya, dengan semua yang dia miliki. Semua yang dimiliki. Antum cinta kepada seseorang, ini cintanya betul cinta murni, cinta tulus, puncak kemurnian, puncak ketulusan. Apa konsekuensinya? Anda akan memperturutkan atau akan memenuhi semua yang diharapkan, yang diminta, yang didambakan oleh orang yang kamu cintai tadi. Dituruti semua. Anda akan berusaha untuk muwafaqah, menyepakati dia dalam semua hal yang dia suka. Anda akan meninggalkan segala sesuatu yang dia nggak suka. Anda rela untuk berkorban dengan apapun, dengan siapapun, untuk supaya dia senang, dia suka, pas dengan dia. Itu namanya bukti cinta. Gimana? Lo gak diem aja. Penghayatannya itu bukti cinta. Mengatakan aku cinta kamu. Ini mohon maaf ini bab cinta-cintaan ya. Aku cinta kamu. Mas, belikan dong. Ini ada emas 10 gram ini, bagus banget ini. 1 gramnya berapa sekarang ini? 1.500.000. Pas 300 sekarang ini. Berapa ini? Anggaplah 1.500.000. 10 gram berapa? 15 juta. Mas, belikan mas. Iya sih, cinta ya cinta. Tengok-tengok dong. Masa cinta kemudian memeras. Tuh. Aku tidak memeras kok. Saya ingin membuktikan apakah cinta kamu tulus. Kalau kamu tulus mencintai aku, belikan aku 10 gram emas ini. Belikannya. Kalau yang orang fulusnya banyak enak-enak aja. Tapi kalau yang nggak punya fulus, Anda nggak cinta itu. Bab cinta-cintaan yang dibahas sekarang adalah khullatun fiddin. Ingat, fiddin. Orang yang sangat kamu cintai karena agamanya. Cintanya karena Allah. Kamu berikan cinta kamu yang paling tulus, yang paling puncak, yang paling murni untuk dia. Itu konsekuensinya antum berusaha untuk menyepakati dia pada apa yang dia mau, yang dia suka. Akan memenuhi semua yang diinginkan. Akan menjauh dari semua yang dia gak suka. Itu sangat dalam maknanya. Barakallahu fikum. Dan itulah ikhwan fillah azakumullah yang diinginkan dalam Islam. Ketika Allah Jalla wa'ala menyatakan tadi innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Rasul mengatakan al-muslim akhul muslim. Itu maknanya sedalam itu, seerat itu, sekuat itu, setotalitas itu. Harus berjuang dan berkorban dengan apa yang kita punya, dengan harta benda, bahkan dengan jiwa raga, dengan segenap perasaan, segenap cinta. Semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Ketika ukhuwahnya ukhuwah diniyah. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah memberikan contoh terbaik dalam bab ini. Di tengah-tengah mereka barakallahu fikum, contoh-contoh konkret yang bisa kita pahami, yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Bagaimanakah ukhuwah di antara mereka barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
Beliau menceritakan bahwasanya datang kepada kami sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dari Mekah bersama dengan Rasul SAW dan para muhajirin yang lainnya. Wa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin Rabi' al-Ansari wa kana katsirul mal. Ketika sampai di kota Madinah itu Rasul SAW mempersaudarakan akha, namanya ikha atau muakhat, mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Di antara yang Rasul kerjakan ketika awal mula nyampe kota Madinah adalah al-muakhat atau al-ikha, mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Satu orang Ansar dengan Muhajir, hakata dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi'. Dan Sa'ad ibn Rabi' ini katsirul mal, orang yang kaya raya, banyak hartanya. Sudah dipersaudarakan. Kata Sa'ad ibn Rabi', ya akhi Abdurrahman. Langsung katakan akhi, saudaraku Abdurrahman. Qad alimatil ansaru anni min aktsariha mala. Orang-orang Ansar ini tahu aku ini termasuk orang Ansar yang paling kaya, yang paling banyak hartanya. Sauqassimu mali baini wa bainaka syatrain. Sekarang aku akan membagi harta bendaku untukku dan untuk kamu separuh-separuh. Hartanya siapa ini? Sa'ad bin Rabi', bukan hartanya Abdurrahman bin Auf. Yang punya harta siapa? Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Tak bagi harta bendaku syatrain, separuh-separuh. Separuh saya, separuh untuk kamu. Ini kan paling banyak hartanya. Ini kalau mau diaudit berapa? Tahu berapa ya, Pak ya? Kalau sekarang ini dipersaudarakan dengan Tuan Takur Kalimantan. Berapa harta dia? Ada dipersaudarakan 1 triliun. Untuk saya 0,5 triliun, untuk kamu 0,5 triliun. Bleng. Tambah syarat. Dia saudara saya. Wali imra'atan. Wa ya akhi Abdurrahman, saya punya 2 istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fautalliquha. Kamu nazar. Kamu lihat mana dari 2 istriku yang paling kamu sukai. Yang suruh milih saudaranya. Kamu pilih yang mana yang kamu suka. Akan saya ceraikan dia. Hatta idza halat tazawwajtaha, hingga ketika dia telah halal, selesai masa iddahnya, kamu menikahi dia. Dikasih istri, Pak. Jadi bukan dia pilih dulu sisanya untuk temannya. Enggak. Pilih saja, kamu suka yang mana. Tak ceraikan, dia selesai masa iddah, nikahi dia. Sedalam itu, sejauh itu mereka memahami makna akhun. Padahal bukan senasab. Ini dari Mekah, ini dari Madinah, Yathrib. Senasab bukan, sekobila bukan, sesuku bukan, orang lain. Yang dari Makkah muhajir datang, kebanyakannya nggak punya banyak harta, miskin, fakir, meninggalkan handai tolannya, rumahnya, pekerjaannya, harta bendanya di kota Makkah. Hijrah kota Madinah, nggak punya apa-apa. Yang di kota Madinah Al-Ansari kebanyakannya punya kemampuan, yang punya ladang kurma. Dan yang disebutkan dalam hadis ini yang paling banyak hartanya. Langsung memahami kata-kata akha, ukhuwah sedalam ini. Ini pengorbanannya, separuh harta. Yang cari harta siapa? Sa'ad bin Rabi'. Yang punya harta banyak siapa? Sa'ad bin Rabi'. Yang dikasih harta siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau sekarang ya ngasih ke adiknya aja mikir-mikir. Sana, kerja sendiri sana. Enaknya abang kau, kakak kamu yang capek-capek kok kamu tinggal terima jadi. Kerja sana, gitu. Mikir-mikir mau ngasih ke abangnya. Enak aja kok bang. Sana bang, kan abang kan lebih tua, mestinya abang ngasih saya lah. Masa saya ngasih abang?
Bahkan ngasih orang tuanya lo mikir-mikir. Gitu ya. Gak tahu kalau ngasih anaknya mikir-mikir enggak. Ini ngasih saudaranya, bukan senasab. Saudara karena Allah Jalla wa'ala, dikasih separuh harta dan satu istri. Itu bukan omong kosong. Serius ini, gak bercanda. Tinggal sahabat bin Auf mengatakan na'am jazakallah khair, pindah ke dia. Satu kata setuju, ya saya setuju. Jadi separuh harta miliknya beliau. Satu istri beliau nikahi. Sedalam itu ukhuwahnya para salaf. Berkata Abdul bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi untukmu pada keluarga kamu dan harta benda kamu. Ditolak halus. Jazakallah khair, barakallahu fiik wa fi amwalik. Ini juga merupakan ukhuwah Islamiyah. Tidak memanfaatkan situasi seperti itu. Bukan orang yang serakah harta, serakah dunia, mumpung ada kesempatan emas, tinggal ngambil. Lah, mereka punya harga diri, memiliki iffah, martabat, kehormatan, muru'ah. Lah, dullani ala suq, cukup tunjukkan kepada aku mana pasarnya. Muhajirin itu pebisnis, pedagang, biasa di pasar. Fa kharaja ila suqi Bani Qaynuqa fa ba'a wa ishtara farabah falam yarji yawma idzin hatta afdal syai' min samn waqit. Berlangsung keluar ke pasar Bani Qaynuqa di kota Madinah. Beliau beli jual dan langsung dapat laba, untung ketika itu. Beliau nggak pulang melainkan membawa ada minyak samin, ada tepung segala macam ke rumahnya. Barakallahu fikum. Falam yalbath illa yasira, dan nggak pakai menunggu lama. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Padanya ada bekas-bekas minyak wangi warna kuning. Dulu namanya sufrah, itu tanda minyak wanginya para pengantin baru. Tidak lama sudah jadi pengantin baru. Rasul mengatakan kepada beliau, Mahyam, ada apa ini wahai Abdurrahman? Ai mahaluk, masya'nuk. Ada apa ini? Kamu ada apa ini? Bagaimana kabar kamu? Kayak gembira banget ini. Saya sudah menikahi Rasul dengan perempuan Ansar. Kamu kasih mahar apa? Saya kasih mahar 1 biji-bijian emas. Beliau mengatakan aurim walau bisyatin. Kamu kasih walimah meskipun 1 ekor kambing. Syahidnya pada contoh persaudaraan 2 orang sahabat yang mulia tadi. Apakah pernah ada di zaman sekarang ini seperti itu? Tidak ada. Padahal seperti itulah yang diminta dalam Islam. Sedalam itu, serat itu yang diminta dalam Islam. Saudara se-Islam, sesama kaum muslimin. Wallahul musta'an. Saya sampaikan supaya memahami sekali lagi makna kata-kata kata-kata ukhuwah. Di dalamnya banyak konsekuensi, banyak pembuktian supaya dikatakan jujur. Barakallahu fikum dalam berukhuwah. Di zaman sekarang ini ada orang yang Masya Allah dermawan saja. Luar biasa. Dia orang yang paling baik, orang yang paling Masya Allah, orang paling khair gitu. Padahal belum separuh harta yang dia kasih. Datang ke sebagian ikhwan yang membutuhkan bantuan, dikasih fadhol untuk antum akhi. Pleng begitu. Orang yang nggak mampu ya miskin memegang lembaran-lembaran berwarna merah. Kok nggak cuma 1 ya, 2, 3, 500.000. Sangat bahagia, sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Masya Allah ini orang khair, Masya Allah suka membantu saya, orangnya baik, perhatian. Udah merasakan cinta yang luar biasa. Padahal cuma 500.000. Jangan mandang ininya ya.
yang mau saya bandingkan ini dengan riwayat tadi. Bagaimana kiranya dikasih separuh hartanya. Dia punya harta 1 miliar, dikasih 5 juta. Untuk antum akhi tafadhol. Itu mungkin muka wajahnya, mulutnya buka nggak bisa balik. Gitu, saking nggak percaya apakah nyata seperti ini. Tanpa ada angin, tanpa ada apa-apa. Dia bukan nasab saya, bukan kakak saya, bukan orang tua saya, bukan siapa-siapa saya. Dia saudara saya se-Islam, se-aqidah, se-manhaj. Datang ke rumah saya ngasih separuh harta 1,5 miliar. Gelondongan tanpa syarat. Itu bisa heboh sedunia Pak. Viral. Nggak cuman se-Kalimantan ini, bisa sampai mungkin internasional. Indahnya persaudaraan sama Islam. Si fulan memberikan separuh hartanya kepada teman dia yang begitu erat 1,5 miliar. Orang yang ngerti agama jelas untuk jidat. Gila dia. Ngawur dia ini. Ya gak segituan juga dong. Ukhuwah itu, masa seperti itu sih ukhuwah enak banget. Mungkin begitu kita aja ini. Kita ngaji loh padahal masih mengingkari tindakan itu. Itu tindakan yang benar. Apalagi yang di luar sana. Wah ini gila ini. Tidak percaya ada yang seperti itu. Sekali lagi saya kasih gambaran. Ukhuwah itu dalam maknanya. Sangat dalam maknanya. Sedalam kamu sendiri. Akhuka huwa anta. Saudara kamu se-Islam, seagama, semanhaj. Kamu sendiri. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam Islam bukan semata-mata berukhuwah, mewujudkan ukhuwah, tetapi harus menjaga pula ukhuwah tadi. Nah, temanya antum ini temanya sudah level kesekian dari pembahasan ukhuwah itu, menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, gitu ya temanya. Temanya itu kan? Menjaga ukhuwah Islamiyah. Saya kalau langsung membahas menjaganya, nanti sambungannya kurang menjiwai. Satu pertemuan pertama yang sengaja saya panjangkan pembahasannya, ikhwan. Pahami dulu apa makna ukhuwah, supaya antum mengerti memang harus kita jaga ukhuwah ini. Dikadang sedalam itu, serat itu harus seperti itu perjuangan dan pengorbanannya. Kalau itu terwujud di masing-masing kita kaum muslimin, akan begitu indah ukhuwah ini, begitu indah persahabatan ini, begitu indah interaksi ini, begitu indah muamalah ini. Dikatakan dia adalah saya adalah dia. Indah sekali. Tidak mungkin ada perselisihan, percekcokan, perseteruan, permusuhan, kebencian, kedengkian, kedongkolan, dendam. Tidak ada semuanya itu. Yang cuma mawaddah, cinta, kasih sayang, saling support, saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu, gotong royong, kebersamaan, satu hati. Indah semuanya itu. Ketika memahami makna ukhuwah dan menjalankannya, layak dijaga, wajib dijaga. Barakallahu fikum. Kenapa kalau kita jaga ukhuwah yang sedemikian rupa ya ikhwan? Dikarenakan ukhuwah dengan makna di atas nikmat besar minallahi jalla wa ala. Ukhuwah dengan mafhum yang saya terangkan di atas itu merupakan a'zamul minan, anugerah Allah yang paling besar. Anugerah dalam bab persahabatan, interaksi, ini yang paling besar ketika terjalin, terajut ukhuwah di antara kaum muslimin dengan makna di atas. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang nikmatul ukhuwah ini. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Di awal ayat pembahasan nikmat Allah, yaitu idh kuntum a'da'a, ketika kalian dahulu saling bermusuh-musuhan. Ini tentang orang-orang Yathrib di kota Madinah. Ada dua suku besar, suku Aus, suku Khazraj, yang sesungguhnya mereka juga satu rahim, dari ibu yang sama,
Bani Qailah. Mereka dahulu bermusuh-musuhan, bertikai, bahkan saling baku bunuh, saling berperang di antara mereka. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Jalla wa Ala melembutkan di antara hati-hati kalian dengan datangnya Islam. Di kalbu mereka sama-sama muslim. Fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kamu akhirnya menjadi bersaudara. Di awal ayat nikmah, di akhir ayat nikmah. Namanya nikmatul ukhuwah. Ukhuwah dengan makna di atas, itu nikmat yang paling besar, yang paling agung. Dulunya bermusuh-musuhan, saling benci, saling dendam, bahkan saling membunuh, saling perang bahkan. Hilang semuanya itu. Hatinya menyatu. Masing-masing memeluk agama Islam. Dengan Islam yang mulia ini Allah Jalla wa Ala memberi nikmat ukhuwah di antara mereka. Saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, kebersamaan, bersatu padu, saling support, gotong royong, luar biasa. Itu nikmat minallah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan di Al-Anfal ayat yang ke-63. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Jalla wa Ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini semuanya, ma'allafta baina qulubihim, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu melembutkan di antara hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, menggambarkan mauhibah. Ukhuwah ini merupakan anugerah minallah semata, nikmah minallah semata. Allah yang kasih nikmat ini, Allah yang kasih anugerah ini kepada kaum muslimin, kepada dua orang yang saling mencinta karena Allah. Yang lain tidak bisa mewujudkan bila Allah tidak mengizinkan. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW tidak mampu. Meskipun beliau membelanjakan, menggunakan semua yang ada di muka bumi ini sebagai fasilitas, sebagai media, sebagai sarana dan prasarana untuk melembutkan hati dua orang yang bermusuhan, tidak bakal bisa. Hanya Allah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Luar biasa. Yang namanya nikmat dijaga. Sebagaimana antum punya nikmat ini, nikmat kamu jaga, dijaga, dirawat, dilestarikan supaya terus langgeng, terus ada, berkesinambungan, continue, merasakan nikmat selalu. Yang ini merasakan nikmat ukhuwah selalu dalam kehidupan kita, dalam muamalah kita, dalam persahabatan kita. Barakallahu fikum. Ukhuwah. Barakallahu fikum. Ini sebagai muqaddimah ya ikhwan. Dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya langsung kita sebutkan terkait dengan masalah menjaga ukhuwah. Barakallahu fikum. Mungkin sebelumnya akan sampaikan beberapa prinsip mendasar ukhuwah. Mungkin mukadimah yang kedua saya anggap penting juga insyaallah, dikarenakan mafhum pemahaman ukhuwah Islamiyah di zaman sekarang ini sudah banyak terkaburkan dengan makna-makna yang lain. Maka dijelaskan konsep-konsepnya, prinsip-prinsipnya, manhajiyahnya dalam perkara ukhuwah insyaallah taala. Kita berjumpa pada maghrib nanti, kita bahas masalah ini. Nanti selebihnya akan dikaji lebih mendalam bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah yang syar'i insyaallah taala. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.